Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman pada kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Aini dan saya akan mendampingi Bapak, Ibu, dan teman-teman selama proses konseling kelompok berlangsung. Konseling kelompok merupakan layanan yang memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk berbagi pengalaman, memahami masalah yang dihadapi, serta memperoleh dukungan dan masukan dari anggota kelompok lainnya. Dalam kegiatan ini kita akan belajar bersama bahwa setiap masalah memiliki jalan keluar dan setiap individu memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi lebih baik. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan bimbingan kelompok ini dapat berjalan dengan lancar, memberikan manfaat bagi kita semua. Bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, di sini ada beberapa aturan yang perlu kita sepakati bersama. Yang pertama ada menjaga kerahasiaan segala hal yang dibahas dalam kelompok. Yang kedua, menghargai setiap anggota yang sedang berbicara. Yang ketiga, tidak menghakimi atau menyalahkan pendapat orang lain. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan untuk kepada setiap anggota untuk berpartisipasi. Saya harap Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat mengikuti kegiatan ini dengan nyaman dan terbuka sehingga tujuan konseling kelompok dapat tercapai dengan baik. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, sebelum kita menentukan fokus pembahasan hari ini, saya memberikan kesempatan kepada masing-masing anggota untuk menyebutkan nama dan disertai menyampaikan permasalahan yang sedang dirasakan secara singkat. Siang semuanya, saya Bapak Edward. Permasalahan untuk pengendalian emosi. Baik, selanjutnya. Saya perkenalkan, nama saya Phoebe. Saya mengalami masalah gangguan kecemasan atau anxiety. Terima kasih, Ibu. Perkenalkan, nama saya Rizka. Permasalahan saya karena harga racun naik sekarang. Selanjutnya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Putri. Masalah saya tentang anak susah. Perkenalkan, nama saya Dini. Permasalahan saya sulit mengatur anak. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nopri. Masalah saya ekonomi. Bapak. Perkenalan, nama saya Abu Sari. Dengan ini melakukan Pencurian. pencurian. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas keterbukaan Bapak, Ibu, dan teman-teman dari beberapa masalah yang telah disampaikan. Apakah Bapak, Ibu, dan teman-teman bersedia jika pada pertemuan hari ini kita membahas masalah yang disampaikan oleh Bapak Edward mengenai kesulitan mengontrol emosi? Setuju. Setuju? Oke. Baik, Bapak, apakah bisa Bapak menjelaskan lebih lanjut situasi yang biasanya memicu kemarahan tersebut? Kalau untuk pemicu masalah sih banyak sih. Faktornya dari luar diri, seperti terkadang kita merasa sedih, menderita, kecewa, marah, yang kita nggak dihargai, diremehkan, kecemasan, dan banyak yang lain. Oke. Jadi ketika kemarahan itu muncul, apa yang biasa Bapak lakukan? Kalau untuk biasanya paling kita untuk bisa menenangkan diri sih, menenangkan diri bahwa kalau untuk saya sih kita harus sadar bahwa karena tanpa ada kesadaran diri mungkin emosi yang dalam diri ini akan bisa meledak dengan sendirinya. Itu bisa mengakibatkan hal yang tidak kita duga, mungkin bisa masalah tadinya kecil mungkin bisa lebih besar lagi. Oke.
Kalau bagaimana perasaan Bapak setelah kemarahan itu mereda? Kalau rendah sih mungkin lebih tenang sih. Sebelumnya kalau kita bisa ngendaliin diri, kitanya lebih tenang lagi sih, lebih wise, lebih sadar bahwa supaya kita bisa stabil atau balance agar tidak mengeluarkan emosi yang negatif sih. Masalahnya bukan apa, akibatnya bukan kepada kita sendiri, mungkin di luar diri kita yang lainnya bisa berpengaruh dengan tindakan kita. Ya, baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman, apakah ada yang pernah mengalami situasi serupa? Sulit mengontrol emosi tadi? Seperti Mbak Pipi kan, saya tuh ya Mbak. Pernah berarti Pak ya? Kalau yang lain? Pernah? Pernah. Oke. Pak, menurut Bapak apa dampak terbesar yang muncul akibat kemarahan yang sulit dikendalikan? Seperti halnya contohnya tadi ya, ketika anak itu mainannya pecah, paling emosinya paling keluar nangis, ada sedih, ada kecewa, ada marah, ada banyak sih yang paling kita sendiri sih yang bisa ngendaliin bahwa segala sesuatu itu harus kita sadari bahwa tidak semuanya yang terjadi itu harus sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Oke, jadi sebenarnya yang paling mengganggu bukan hanya kemarahannya, tetapi dampak yang muncul setelah kemarahan tersebut ya. Iya. Oke. Bapak, Ibu, dan teman-teman, menurut Anda apa yang bisa kita lakukan ketika mulai merasa marah? Seperti Bapak ini tadi, menarik nafas yang dalam, atau ada yang lain? Nah, Bu, marah diem aja kali ya. Ada yang diem sih, ada yang langsung mengeluarkan emosi apa yang ada di dalam, itu semuanya keluar semua tuh. Kadang rasa sedih, kecewa, kecemasan, akhirnya semuanya itu keluar semua. Yang mungkin ada yang positif, yang ada yang negatif. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman, tidak terasa kegiatan konseling kelompok kita hari ini telah sampai pada tahap akhir. Pada pertemuan hari ini kita telah bersama-sama membahas masalah yang dialami oleh Bapak mengenai kesulitan tadi mengendalikan amarah. Dari diskusi yang telah kita lakukan, kita dapat memahami bahwa marah merupakan emosi yang wajar dan dimiliki oleh setiap manusia. Tidak ada orang yang pernah marah, namun yang membedakannya adalah bagaimana seseorang merespons dan mengelola kemarahan tersebut. Kita belajar bahwa amarah yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ketika seseorang meluapkan amarah secara berlebihan, ia mungkin menyakiti perasaan orang lain atau merusak hubungan yang telah dibangun, dan juga menimbulkan konflik, bahkan mengalami penyesalan setelah emosi mereda. Selain itu, kemarahan yang terus-menerus juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik, psikologis seperti menimbulkan stres, sulit tidur, dan mudah lelah, dan sulit berkonsentrasi. Melalui diskusi hari ini, kita juga memahami bahwa sebelum kemarahan meledak, biasanya tubuh memberikan tanda-tanda tertentu, seperti jantung berdebar lebih cepat, tubuh terasa tegang, atau muncul dorongan untuk berteriak dan melampiaskan emosi. Oleh karena itu, kemampuan mengendalikan tanda-tanda tersebut menjadi langkah awal yang sangat penting dalam proses pengendalian diri. Selain itu, kita telah menemukan beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengelola amarah secara lebih sehat, seperti menarik napas dalam-dalam dan mengambil waktu untuk menenangkan diri, menjauh sementara dari situasi yang memicu emosi, berpikir sebelum berbicara, serta mencoba melihat suatu permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas. Cara-cara tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi apabila dilakukan secara
konsisten dapat membantu seseorang mengurangi resiko bertindak secara impulsif ketika marah. Saya juga ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk menyadari bahwa mengontrol amarah bukan berarti menekankan atau memendam emosi. Mengontrol amarah berarti mampu mengekspresikan perasaan dengan cara yang tepat, bijaksana, dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Orang yang mampu mengendalikan amarah bukan orang yang tidak pernah marah, melainkan orang yang tetap dapat berpikir jernih dan mengambil keputusan yang baik meskipun sedang menghadapi situasi yang membuatnya kesal atau kecewa. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini dapat menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Saya berharap Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat mencoba menerapkan langkah-langkah yang telah dibahas ketika menghadapi situasi yang memicu kemarahan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, saya ingin meminta setiap anggota menyampaikan satu pelajaran yang paling berkesan diperoleh dari pertemuan hari ini. Dimulai boleh Bapak. Kalau kita ngambil pembelajaran bahwa segala emosi itu adalah bentuk bisa dikatakan ego diri, karena kita nggak bisa menerima apa yang terjadi sebab kalau kita ibaratkan ke Bapak nih, karena Bapak kan setir mobil, paling kita sendiri yang ngendaliin. Kalau kita mau nabrak, kalau dia ada kiri, kita kanan, paling kita ke kiri. Kalau kita sama-sama lawan itu hancur semua nanti. Jadi kalau diibarat di dalam diri bahwa emosi itu rasa, kalau di dalamnya ada rasa, ada logika, dan juga ada jiwa. Kalau rasa ini yang tidak menerima, dalam artian ada sedih, ada cemas, tadi termasukkan saya ada marah, ada kecewa dan lain sebagainya, itu bentuk rasa kan, rasa sedih. Untuk Bapak sendiri yang saya lakukan bukan hanya diam atau apa aja tadi, memang susah untuk bisa menerima. Kalau saya sendiri, saya terima dulu seperti apa yang bentuk terjadi tadi, seperti anak kecil yang balonnya pecah, ya kita sadari kita nggak mungkin marah, mereka nangis juga. Kalau marah mereka juga bisa kecemasan juga, anxiety juga, jadi akhirnya menular ke yang lain, jadi dampaknya lebih besar lagi. Jadi gimana menurut saya biar bisa seimbang rasa, logika, dan jiwa? Kalau rasa kecewa, paling kalau emosi ini monopoli istilahnya, kita udah nggak pakai logika lagi, jadi rasa aja, rasa kecewa, kita ingin marah, kita kecewa, kita sedih, kita cemas, padahal itu kita sendiri bisa ngendaliinnya, karena kita sudah tahu bahwa sadar bahwa kalau kita tidak bisa mengendalikannya, itu yang rugi kita sendiri, ya kan? Kita cemas, sekarang kita berpikir cemas kenapa? Kita nggak punya, kita sedih, kita apa yang kita rasakan itu akhirnya menimbulkan kecemasan kan? Kita takut, Tapi kalau kita dalam kesadaran diri bahwa apapun yang terjadi semuanya adalah kehendak pencipta kan, dan dari situ kita juga bisa mengambil hikmah bahwa yang terutama itu adalah penerimaan. Jadi kalau kita sudah menerima bahwa balon itu pecah, paling solusinya gimana? Kita ambil lagi, kita cari penggantinya, paling gitu kan. Itu bentuk hal yang bijaksana sih, daripada kita marah tambah nangis itu anak kan.
kemudian mereka juga timbul luka batin lagi, ada anxiety juga, kemudian mereka tambah banyak masalahnya. Jadi memang susah sih untuk bisa ngendaliin diri, sebab apa yang kita pikirkan itu akan terjadi ke depannya. Itu bentuk afirmasi. Kalau marah, kita sadari, oh balon ini pecah, mereka nangis, gimana solusinya? Itu sih. Kemudian apapun masalahnya, kadang harga racun naik, kemudian rumah kita kayak Pak Abu ya, Pak Abu tadi yang banyak orang mencuri karena dia juga bagian security di desa kita. Jadi terima aja dulu, nanti kita cari solusinya gimana. Karena apa yang kita keluarkan lebih bijaksana itu akan kita dapatkan lebih bijaksana lagi sih menurut saya. Itu nggak boleh. Kalau menurut Mbak Pipi gimana? Betul yang dibilang Bapak tadi. Kayak emosi itu cuma sugesti yang ada di pikiran kita. Iya. Kita takut melakukan sesuatu, takut dijudge Iya. orang lain, itu cuma pikiran doang ternyata. Iya. Orang lain tuh bodo amat sama Iya. apa yang bukan kita lakukan, jadi jalanin aja, percaya sama diri sendiri. Sama. Oh, karena kalau menurut aku sih kita nggak bisa mengendalikan di luar diri sih. Kita nggak bisa merubah orang maling jangan maling lagi sih. Orang yang nangis sudah diam. Jadi yang harus kita rubah itu adalah diri kita sendiri. Termasuk kata Mbak Pipi bahwa cara kita berpikir itu menentukan watak kita atau karakter kita sih, yang kalau tidak benar-benar karakter itu bisa menimbulkan hal-hal yang lebih besar lagi dari masalah sebelumnya. Menurut saya sih benar-benar harus kita mengendalikan diri sih. Kita harus sadar bahwa ini masalah bukan harus pakai emosi atau marah atau ini harus diselesaikan dengan baik, dan yang bagus itu lebih bijaksana lagi. Walaupun kita rugi nanti juga bisa kembali lagi, itu kayak gitu sih menurut aku. Terima kasih atas keterbukaan, partisipasi, dan kerjasama Bapak, Ibu, dan teman-teman semua selama kegiatan ini berlangsung. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih mampu memahami diri, menerima, dan mengelola emosi dengan cara yang sehat dan positif. Mari kita tutup kegiatan konseling kelompok hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.